Halo, hari ini kita akan belajar dasar-dasar pasar komoditas. Komoditas adalah minyak emas tembaga seperti itu, yaitu sumber daya alam yang diekstraksi dari bumi. Seperti darah tulang oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh, ekonomi juga membutuhkan sumber daya seperti itu agar bisa bergerak. Jika minyak menjadi langka, maka transportasi pemanasan akan berhenti. Dan jika tembaga menjadi langka, maka pembangunan produk elektronik tidak bisa dibuat. Seperti pada chart WTI yang ada di layar sekarang, harga komoditas akan mencerminkan perubahan ekonomi inflasi suku bunga secara langsung. Jika ekonomi baik, maka harga komoditas akan naik, dan jika ekonomi buruk, maka harga akan turun. Terutama Indonesia, yang mengimpor 97 energi, maka harga minyak yang naik $5 per barel akan mempengaruhi harga bensin biaya listrik dengan cepat. Secara historis, konflik di Timur Tengah gangguan pasokan telah menyebabkan kenaikan harga di Indonesia 2-3 bulan kemudian. Hari ini kita akan belajar tentang sinyal energi yang disediakan oleh minyak, sinyal ketidakpastian yang disediakan oleh emas, dan sinyal ekonomi yang disediakan oleh tembaga. Dengan memahami tiga hal ini, kita bisa membaca detak jantung ekonomi global. Perhatikan chart Brent periode harian yang ada di layar sekarang. Minyak memiliki dua standar perdagangan utama, yaitu WTI dan Brent. WTI adalah standar perdagangan yang berdasarkan minyak darat di Amerika Serikat, sedangkan Brent adalah standar perdagangan yang berdasarkan minyak laut di Laut Utara. Biasanya, Brent lebih mahal dari WTI sekitar $14, tetapi pada saat-saat krisis geopolitik, perbedaan harga dapat mencapai $15. Contohnya pada tahun 2003, perbedaan harga mencapai $12 saat Perang Irak, dan pada tahun 2020, perbedaan harga mencapai $15 saat pandemi COVID-19. Jika Anda ingin mempelajari minyak di Indonesia, maka perlu memperhatikan chart Brent periode harian. Secara historis, harga energi biaya hidup di Indonesia telah mengikuti perubahan harga Brent dengan keterlambatan rata-rata 3-4 minggu. Namun perlu diingat bahwa perubahan harga yang cepat dapat mempengaruhi keterlambatan ini. Simbol perdagangan di TradingView adalah NYMEX CL1. WTI Futures, TVC Ucoil, Indeks Brent, sedangkan di QWOM, Anda dapat melihat harga spot secara real-time melalui aset harga saham Bridge. Perhatikan chart emas, gold, periode harian yang ada di layar sekarang. Meskipun emas tidak memiliki bunga dividen, mengapa harga emas dapat naik? Secara teori, harga emas dan suku bunga efektif, suku bunga, inflasi, bergerak sebaliknya. Suku bunga efektif turun, maka harga emas naik, dan suku bunga efektif naik, maka harga emas turun. Contohnya, jika suku bunga 3 dan inflasi 5, maka investasi di BAN akan mengalami kerugian. Suku bunga efektif 3, 5, 2. Maka harga emas yang merupakan harta nyata akan menjadi lebih menarik dan harga emas akan naik. Sebaliknya, jika suku bunga 7 dan inflasi 2, maka investasi di BAN akan lebih menguntungkan dan harga emas akan turun. Secara historis, kenaikan harga emas telah terjadi pada saat-saat ketidakpastian ekonomi, seperti pada tahun 2008, 2020, dan 2022. Namun, perlu diingat bahwa faktor-faktor lain seperti suku bunga kuatnya dolar permintaan obligasi juga dapat mempengaruhi kenaikan harga emas. Tips praktis, perhatikan chart secara langsung. Jika harga emas naik, maka perhatikan apakah suku bunga 10 tahun Amerika Serikat, TVC A10Y, turun. Sebaliknya, jika harga emas turun dan suku bunga naik, maka perhatikan apakah investor kembali ke saham obligasi. Perhatikan chart tembaga, COMEX HG1, periode harian yang ada di layar sekarang. Tembaga digunakan dalam pembangunan mobil produk elektronik infrastruktur energi. Maka tembaga dikenal sebagai dokter tembaga, karena dapat mendiagnosis kondisi ekonomi. Dokter tembaga mendiagnosis kondisi ekonomi. Jika ekonomi baik, maka pabrik akan beroperasi dengan baik dan pembangunan akan meningkat, sehingga permintaan tembaga akan meningkat dan harga tembaga akan naik. Sebaliknya, jika ekonomi buruk, maka pabrik akan mengalami penurunan produksi dan pembangunan akan terhenti, sehingga harga tembaga akan turun. Secara historis,
penurunan harga tembaga telah menjadi sinyal bahwa ekonomi akan mengalami penurunan. Pada tahun 2008, 2020, dan 2022, harga tembaga telah menurun sebelum ekonomi mengalami penurunan. Namun, perlu diingat bahwa perubahan faktor-faktor eksternal dapat mempengaruhi sinyal ini. 2026 saat ini, boom AI dan transisi energi, solar, angin, listrik, telah menciptakan permintaan baru akan tembaga. Sektor ini mungkin menunjukkan pola yang berbeda dengan industri tradisional. Namun, perubahan ekonomi Cina dapat mempengaruhi permintaan secara cepat. Indikator praktek, cek langsung pada chart. Jika tembaga mengalami penurunan drastis sementara emas, gold, mengalami kenaikan drastis, maka itu adalah sinyal bahwa investor mempersiapkan skenario ekonomi lemah. Saat itu adalah waktu untuk meningkatkan posisi pertahanan dan obligasi. Periksa chart Nimes CL1. WTI yang dekat pada chart harian. Kontrak adalah mengindikasikan 3 bulan ke depan karena memiliki tanggal jatuh tempo, sehingga perlu dilakukan roll perubahan kontrak setiap bulan. Jika garis waktu kontrak naik ke kanan, kontrak dekat kontrak jauh, maka itu disebut kontran. Sinyal bahwa masa depan akan memiliki pasokan yang cukup, menunjukkan pasar yang normal. Contohnya, jika kontrak yang dekat adalah 60, kontrak bulan depan adalah 62, dan kontrak 3 bulan ke depan adalah 65, maka itu adalah contoh kontran. Sebaliknya, jika garis waktu kontrak turun ke kanan, kontrak dekat kontrak jauh, maka itu disebut backwardation. Sinyal bahwa ada kekurangan barang di pasar. Fenomena ini telah terjadi pada masa krisis energi 2008, kenaikan harga minyak 2020, dan Perang Rusia-Ukraina 2022. Jika kontran dalam keadaan yang dalam, perbedaan harga yang besar, maka akan terjadi kerugian roll pada kontrak yang dipertahankan selama beberapa bulan, dengan kerugian sekitar 1-2 per bulan. Untuk menghindari hal ini, pilihlah emas atau logam lainnya, seperti GLD, IAU, DLL. Investor harus memeriksa garis waktu kontrak sekali. Dengan chart, Anda dapat membedakan kontran dan backwardation, dan menentukan apakah harus mempertahankan kontrak atau logam. Periksa chart harian emas, gold, di atas. Siklus supermateri adalah periode kuat yang berlangsung selama Agustus 30 tahun. Pada tahun 2000 hingga 2011, siklus ini terjadi selama boom perkotaan Cina, dengan harga emas meningkat dari 260 menjadi 1.900. Banyak analisis yang mengemukakan kemungkinan siklus supermateri baru akan dimulai pada tahun 2026. Analisis ini didasarkan pada pola histori siklus dan 4 faktor struktural, tetapi ini hanya satu skenario dan dapat berubah tergantung pada perubahan ekonomi Cina dan kebijakan pemerintah. Faktor-faktor tersebut adalah 1. Peningkatan permintaan tembaga, nikel, dan litium karena transisi energi. 2. Peningkatan permintaan komponen elektronik karena AI dan pusat data. 3. Peningkatan permintaan emas oleh bank sentral karena tren dedolarisasi. Dan 4. Kekurangan pasokan karena keterlambatan pengembangan tambang baru. Namun, semua skenario ini bersifat tergantung pada kondisi. Perubahan ekonomi Cina dan kebijakan pemerintah dapat mengubah skenario ini, dan penurunan investasi AI dapat mengurangi permintaan tembaga. Investor harus memahami kemungkinan siklus supermateri, tetapi selalu memantau ekonomi Cina, kebijakan pemerintah, dan kejadian-kejadian lainnya. Dengan memantau chart dan sinyal-sinyal ekonomi, Anda dapat menyesuaikan posisi Anda secara dinamis. Perdagangan komoditas memiliki tingkat leverage dan volatilitas yang tinggi. Perdagangan kontrak dapat menyebabkan kerugian pada modal asli, dan harga dapat berubah drastis dalam waktu 1 hari, bahkan Oktober 20 atau lebih. Leverage 1 dapat menyebabkan perubahan harga sekitar Oktober 20 dalam waktu beberapa hari. Indonesia mengimpor 97 energinya, sehingga kejadian seperti pemblokiran Laut Hormuz dapat menyebabkan harga minyak meningkat drastis dalam waktu singkat. Pada tahun 2003, 2008, dan 2022, harga minyak telah berubah lebih dari 50. Pada masa lalu, kejadian seperti ini dapat menyebabkan inflasi mencapai 1 per bulan, peningkatan suku bunga yang cepat,
dan penurunan harga saham dan properti sekitar 15.30. Ini adalah kursus pendidikan, bukan rekomendasi atau saran investasi spesifik. Investor harus membuat keputusan investasi berdasarkan prinsip manajemen risiko dan penilaian mereka sendiri. Pada kursus berikutnya, kita akan membahas cara perdagangan komoditas menggunakan chart TradingView secara praktek. Terima kasih.